melanjutkan video sebelumnya tentang simulasi benda jatuh. Ya, jadi tolong diingat kembali bahwa benda jatuh itu dipengaruhi oleh sebuah gaya, yaitu gaya gravitasi. Ya, gerakannya kalian bisa lihat dari slide sebelumnya bahwa kecepatannya berbeda ya. Semakin ke bawah itu semakin cepat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ya, percepatan gaya gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kalian bisa lihat bahwa kecepatannya tidak konstan di sini. Sehingga ini termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan, ya. Ingat untuk menghitung gerak lurus berubah beraturan, ini merimain lagi pelajaran fisika ya kalian, IPA, sains. Seperti ini rumusnya. E sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena kita tidak memberi kecepatan awal, sehingga V0-nya 0. Sehingga bagian ini bisa diabaikan. Rumusnya tinggal yang ini ya, setengah kali A kali T kuadrat. Nah, karena percepatan yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah gravitasi bumi, maka A-nya bisa kita ganti dengan G. Ya, sehingga rumusnya S-nya itu distance-nya adalah dinyatakan dalam sebuah variabel D, distance. Lalu ini adalah jarak tempuh ya yang sudah dilalui oleh bolanya atau bendanya. Lalu ini menjadi setengah, A-nya diganti G, lalu T kuadrat. Kenapa kalian perlu mengerti rumus ini? Karena kita akan terapkan dalam script ya. Jadi untuk sprite bolanya, ketika green flag diklik, apa yang dilakukan? Kita lakukan bagian inisialisasi ya. Fungsi inisialisasi ini isinya adalah menempatkan bola, sprite bola di posisi tertentu ya. Pada simulasi ini kita tempatkan bolanya di posisi X70, Y-nya 136. Ya, posisi di ketinggian tadi 35 meter ya. Jadi ketinggian sesungguhnya 35 meter tapi di posisi pixelnya ini Y-nya 136. Terus karena dia punya dua kostum si bola sprite bolanya, yaitu tadi sudah saya jelaskan bola dan marker, maka pada saat awal kita ubah atau set posisi kostumnya itu di kostum yang bold ya, jadi yang regular. Lalu say nothing, di situ ada, kalau kalian lihat di bagian simulasinya ini ada say sesuatu ya si bolanya. Paling bawah dia mengatakan waktu tempuhnya, actual time-nya berapa second. Nah, pada saat awal say nothing. Ya. Terus di clear, ini untuk membersihkan grafiknya saja dari semua hasil simulasi sebelumnya. Lalu kita set beberapa variabel seperti time. Pada saat awal, T-nya itu diassign 0. Ini untuk variabel menampung time-nya, ya, berapa waktu yang sudah dilalui. Lalu counternya. Counternya ini adalah untuk menghitung berapa kali looping sudah dilalui. Jadi udah berapa iterasi. Jadi pada saat awal counternya itu masih 0. Ya. Itu bagian nomor 1. Untuk pemanggilan fungsi initialize. Lalu di bagian kedua kalian bisa lihat ini adalah forever loop. Karena ini simulasi, maka kita akan lakukan looping terus-menerus. Nah, lihat ininya ya, big picture-nya dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh si bolanya, itu kita akan lakukan simulasi setiap perhitungannya setiap 0,05 detik. Jadi setiap 0,05 detik kita hitung nilai ini tadi, nilai D-nya dengan rumus ini ya. Jadi kita akan lakukan perhitungan setiap 0,05 detik. Jadi untuk selama 0,0 sebelum 0,05 detik itu akan tetap nilainya, sehingga di sini ada wait 0,05 seconds. Lalu dalam setiap 0,05 seconds itu ngapain? Kita update nilai counter, yaitu untuk menghitung udah berapa iterasi ya, ini udah berapa kali balik gitu. Jadi counternya kita update dengan penambahan 1. Ya, ini change counter by 1 artinya counternya di increment atau dinaikkan satu-satu.
Terus waktunya, karena kita mau update setiap 0,05 detik, maka ini variabel T-nya kita increment dengan penambahan 0,05. Lalu untuk setiap durasi tersebut yang 0,05 detik, kita hitung nilai D-nya. D-nya itu tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ini. G-nya, gaya gravitasinya, itu menggunakan nilai 9,8. Ya, karena untuk memudahkan perhitungan supaya tidak dikali berkali-kali, karena ini sebuah konstanta, setengah dikali 9,8 itu 4,9. Ya, jadi dalam rumus langsung saja dihitung bahwa setengah dikali 9,8 itu adalah 4,9 dikali T kuadrat. T kuadrat alias T dikali dengan T. Jadi itulah bagian ketiga, pengulangan untuk menghitung berapa nilai T dan D-nya. Karena kalian lihat dalam antarmuka grafiknya ada di sebelah kanan tadi ada tampilan variabel T dan D. Karena ini untuk melihat ya, T-nya itu menunjukkan waktu berapa, D-nya nilainya berapa di waktu T tersebut. Perubahannya sangat cepat. Dan perubahannya dihitung setiap ini ya 0,05 detik. Itulah looping ya, blok yang nomor 3 ini untuk menghitung update perhitungannya. Nah, setelah dihitung, jadi pada dasarnya loopingnya hanya menghitung itu sih, perubahan nilai D dan T. Nah, yang bagian bawah, ini bagian blok 4, 5, 6, ini sebetulnya untuk memeriksa saja berapa posisi D-nya. Kalau posisi D-nya sudah lebih besar dari 35 atau sama dengan 35, artinya dia sudah mencapai di ini ya, ground ya, sudah mencapai tanah atau permukaan bumi. Jadi, bagaimana menulis lebih besar sama dengan, bisa juga kamu tulis dengan not D lebih kecil 35. Kalau D lebih kecil 35 di not, berarti lawan dari lebih kecil itu lebih besar sama dengan. Jadi pada saat forever ini, jika nilai D-nya sudah lebih besar atau sama dengan 35, ya distance-nya, jarak tempuhnya, maka Y-nya jangan terus ke bawah sampai tembus, tapi di set saja langsung, Y-nya diam di minus 132. Jadi bolanya langsung diam di posisi itu, lalu langsung keluarkan hasilnya berapa waktu tempuh 35 meter itu. Ya, kalau kalian substitusikan ke dalam rumus ini, ya, nanti kalian, jadi ini D-nya diganti 35 sama dengan setengah kali 9,8 dikali T kuadrat, nanti kalian akan dapat nilai T-nya itu 2,67 detik. Ya, jadi nanti tampilkan si bolanya berpikir think, ya, actual time-nya 2,67 detik. Terus script-nya berhenti begitu bolanya sampai di permukaan tanah, stop di script. Jadi bagian branching di bawah ini untuk if di pertama itu untuk memeriksa kalau dia sudah sampai di permukaan tanah, apa yang harus dilakukan. Tapi jika tidak, maka nilai Y-nya harus diupdate ya untuk si bolanya. Bagaimana mengupdate nilai Y-nya? Kita harus pakai penskalaan, scaling ya, seperti ketika menggambar peta. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa Y paling atas sampai dengan Y paling bawah ya. Y paling atas itu ada di, tadi kita sudah hitung 136. Ini ya, Y position itu ada di 136, sementara Y position di permukaan tanah itu secara pixelize itu ada di min 132. Jadi kalau kamu total jarak dari paling atas sampai paling bawah, itu kamu jumlah, itu ada 268 pixel. Nah ingat, 268 pixel ini mewakili keadaan sesungguhnya yang 35 meter. Jadi gimana ngitung posisi Y-nya? Ya tinggal di bandingkan saja ya, gunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingannya itu bisa kita hitung distance sesungguhnya yang mau kita cari ya, ini distance itu jarak tempuh bolanya sudah berapa dari totalnya 35 meter, betul? Dan 35 meter itu 268 pixel. Jadi cara ngitung
nilai D dalam piksel adalah D per 35 dikali 268. Ya, itu adalah jarak D dalam piksel. Nah, jarak D, distance dalam piksel itu digunakan untuk men-set nilai posisi Y dari bolanya. Posisi Y dari bola itu di-set dengan nilai posisi awalnya di 136 dikurangi jaraknya yang sudah ditempuh dalam piksel, yaitu ini 268 dikali D per 35. Itu adalah jarak tempuhnya dalam piksel, ya. Jadi 136 dikurangi jarak tempuhnya dalam piksel, itulah posisi Y dari bolanya. Ya. Itu bagian kelima. Jadi bagian kelima itu mengupdate nilai Y untuk bolanya. Ya. Jika jarak tempuhnya masih lebih kecil dari 35. Lalu kita lihat bahwa pada simulatornya itu kita menampilkan marker di posisi waktu-waktu tertentu, ya, detik ke 0,5, detik ke 1, detik ke 1,5, detik kedua, detik ke 2,5. Tujuannya buat ngelihat apa? Ini ya, bahwa betul nggak ini GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kalian lihat bahwa interval waktunya tetap sebanyak 0,5, tapi jarak antar distance-nya itu makin jauh. Artinya dia makin cepat jatuhnya. Ya. Itu tujuannya marker. Nah, untuk menampilkan marker itu gunakan ini blok yang ke-6. Nah, blok yang ke-6 itu menghitung counternya. Ya. Jika counternya di modulo 10 0, kenapa di modulo 10? Karena kita mau menunjukkan ketika counternya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kan ini, kamu lihat di sini interval waktunya itu 0,05. Ya. Ketika counternya 10, maka ini 0,5 detik, betul? Ketika counternya 20, maka ini secondnya itu second aktualnya itu 20 dikali 0,05 alias 1 detik. Ketika counternya 30, maka ini dikali 3. 1 dikali 30 maksud saya. Maka waktu aktualnya itu 1,5 detik dan seterusnya. Nah, ketika counternya kelipatan 10, nulisnya gini ya. If counter modulo 10 sama dengan 0, show mark, yaitu si markernya tadi. Show mark itu sebenarnya cuma nge-switch kostum ke marker, terus di stamp. Ya, dicap, terus balikin lagi kostumnya ke ball. Jadi kira-kira seperti itu ya kodenya. Harapan saya kamu bisa melihat big picture dulu secara garis besar supaya sebelum melihat detailnya. Jadi secara garis besar, tadi ini ada bagian inisialisasi. Ini script untuk bola ya, script untuk bola. Ketika di green flag-nya diklik, ada bagian inisialisasi, terus dia sebenarnya cuma ngulang-ngulang ini ya, ngulang-ngulang update nilai Y-nya sampai dia jatuh di bawah. Nah, ngulang-ngulangnya ini di forever, terus kita menghitung mensubstitusikan nilai D dan T-nya setiap 0,05 detik, sehingga di sini ada wait 0,05 detik. Kenapa wait? Karena nilai D dan T itu tetap untuk 0,05 detik. Makanya di sini ada wait 0,05 detik. Terus di sini ngupdate counter buat penghitung ini udah berapa iterasi ya. Nanti dipakai buat ini show mark. Lalu tadi ya, saya udah jelaskan detailnya. Saya hanya ulas lagi. Ini setelah menghitung dimasukkan ke dalam rumus, diperiksa apakah posisi D-nya sudah di ground atau belum. Kalau belum, diupdate nilai Y-nya ya dengan tadi bagaimana memetakan dari posisi sesungguhnya ke dalam piksel ya. Lalu mengurangi posisi awal Y dengan hasil distance dalam piksel. Lalu di sini show mark. Lalu di sini penanganan kalau sudah sampai di tanah. Apa yang dilakukan? Men-set posisi Y untuk bolanya di posisi ini minus 132, lalu mengeluarkan ini ya, waktu tempuhnya dan men-stop scriptnya. Seperti itu kira-kira.
Terima kasih.